Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI menetapkan putusan terhadap Sahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adis Kadir. Putusan berupa skorsing jatuh kepada Sahroni, Nafa Urbah, dan Eko Patrio selama 3-6 bulan. Sementara Uya Kuya dan Adis Kadir tetap menjadi anggota DPR aktif. Putusan ini menyimpulkan persoalan pelanggaran etik yang mereka telah lakukan, seperti berjoget ketika sidang tahunan DPR dan menyampaikan retorika yang dinilai arogan oleh rakyat. Tindakan-tindakan itu menyebabkan kegaduhan publik sehingga mencetuskan protes massa bubarkan DPR pada akhir Agustus 2025. Sekalipun partai masing-masing telah menonaktifkan kelimanya, putusan MKD mempertahankan status anggota DPR mereka. Saya merasa ingin kaget, shock, dan heran, tapi kejadian ini sama sekali tidak mengagetkan dan mengherankan. Besok-besok berarti bisa berulah lagi, berlaga arogan lagi, dan berjoget-joget lagi karena paling hanya kena skorsing. Merujuk nasionalkompas.com, pemberhentian terjadi ketika seorang anggota tidak mampu melaksanakan tugas secara kontinu atau berhalangan tetap, melanggar sumpah dan janji jabatan, tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPR, mendapat vonis bersalah dari pengadilan dengan hukum pidana minimal 5 tahun, mendapat putusan MKD sebagai pelanggar kode etik berat, dan mendapat usulan pemberhentian oleh partai politik pengusung. Dengan putusan yang mereka terima, berarti mereka sama sekali bukan seperti yang baru disebutkan. Iya, menyinggung rakyat dengan sikap arogan berarti bukanlah pelanggaran sumpah jabatan dan masih memenuhi syarat sebagai anggota DPR. Titik beruang main sumo lah ya. Maaf, saya baru kena distraksi. Kok titik beruang? Gak tahu, gue gak tahu. Tapi nggak bisa emang anggota DPR. Tapi kan konsekuensinya cuma itu bukan gini, syarat kan? Itu ya. bukan syarat sebagai menjadi anggota DPR. Nggak apa-apa jadi arogan. Di undang-undang nggak ada. Tapi kan tetap dapat uang rakyat. Itunya masih dapat apa segala macam, komisi, pesangon, atas tindak tanduk yang mereka lakukan kemarin. Menurut gua nggak fair juga nggak sih sebenarnya? Katanya DPR itu adalah wakil rakyat. Yang berarti wakil rakyat, dia merepresentasikan rakyat seperti apa sekarang. Yang pakai berarti rakyat sekarang masih banyak yang arogan. Pakai rompi. Keselamatan. Mungkin untuk menyelamatkan diri dari itu kan bukan rompi peluru, Pit. Itu rompi supaya dia nggak biar ngapung. Biar rakyat terselamatkan. Ini memang akhirnya representatif. Itu dari kondisi bisa masyarakat. kayak di pesawat lah. Jangan negatif dulu airbag sama rakyat. Gitu. Iya, jangan negatif dulu. Farel itu sebetulnya benar-benar ini loh sama rakyat sendiri. Ya kan? Mewakili juga tuh para teman-teman wakilnya yang ya dihukumnya juga salah kadar. Gue jadi anggota DPR. Siapa yang nggak mau? Iya, tapi betul. Susah loh tanggung jawabnya, tinggi. Iya ya. Iya, karena harus arogan. Kan bisa joget nggak? Berita selanjutnya, anggota DPRD Langkat dari fraksi PAN tampil dalam sebuah tayangan media sosial sedang asik berpesta di Yah. Ini pasti akan menjadi bahan julid orang-orang sirik berdompet ketat yang tidak pernah lihat batang hidung Yah. Ini juga sepertinya bukan bentuk pelanggaran sumpah dan janji jabatan. Juga kemungkinan tidak akan membuat partai pengusung mengusulkan. Ini bisa aja masih menunjukkan pemenuhan syarat sebagai anggota dewan. Jadi masyarakat julid, saya sarankan pikirkan saja besok makan apa dan biarkan mereka party happy-happy. Jangan lupa bayar pajak, karena ada yang butuh dikasih makan dari kita semua. Hah? Kurang. Hidup Jokowi. Loh, kok? Kan gue meniru presiden. Oke. Maaf, saya terlalu bersemangat ya. Di zaman beliau, presiden, kejadian seperti ini sepertinya tidak ada dan kita semua hidup dalam kemakmuran. Terlepas dari itu, protes massa bubarkan DPR yang waktu itu dipicu oleh arogansi anggota dewan bisa kita anggap sebagai kekecewaan rakyat terhadap pejabat negara. Kemungkinan besar kekecewaan itu meradang karena mereka justru terlihat makin sejahtera di tengah tekanan dan ketimpangan ekonomi yang ada. Kalau di Pigai, biasa di DPR, ditanyain kata-kata hari ini. Sirik tanda tak mampu. Kutunggu jandamu. Bisa. Ada juga tuh di belakang truk. Ya, plus gambarnya gitu kan. Ataupun apapun yang terjadi pokoknya nggak usah demo lah ya, karena kita kena lindes atau mendadak hilang. Yat. Ya kan kapal kan sebetulnya kan. Pernah naik yat nggak, Fit? Nggak. Kapal biasa. Cuma ngeliat doang tuh di Ancol di parkir-parkir ya. Pegas itu ya. Banyak tuh. Mahal tuh berarti ya yat kayak gitu. Bukan yah juga nggak sih yang di Ancol?
Kecil lebih gede lagi. Ya. Kategori ya kan mungkin lebih. Itu di mana kemarin Danau Toba kalau nggak salah. Hah? Yang Yati tuh ya, Party itu. Iya. Ini Danau Toba. Iya. Nggak tahu gue gua jujur, nggak tahu gue. Dan sebetulnya nggak masalah sih, kan mereka sudah kecapean kan sebetulnya. Iya, kan? pengen Kecapean. juga lah, happy Iya, happy. merasakan ya kan? gitu kan. Dan Pengen mungkin dia gitu. merepresentasikan rakyat dia di daerah yang dia wakili. Yes, Kapal, betul. gitu kan. Memang party adalah sebuah kegiatan yang memang rutin dilakukan sama masyarakat. Sebagai wakil rakyat dia harus mengikuti Mewakili, juga dong. betul. Iya positif, gitu, makanya positif. Tapi kok kalau dikasih tipis jangan mikirin niat udah. kayak bupati lagi bencana tiba-tiba umroh tuh gimana, Al? Lu mau doain dari Ka'bah. Oh, Iya. memang akhirnya jalan Lu nggak pintas. tahu kalau doa itu paling manjur di mana, Bro? Langsung Masya Allah, dipusatkan depan di situ Ka'bah, kan. ya Yes. benar. Lo bayangin dia ngeluarin uang sendiri untuk pergi umroh supaya bisa ngedoain rakyatnya yang kena banjir. Wih, cakep sih. Nah, Ya ya. benar-benar gue setuju tuh. Cara pandang itu ternyata gitu ya sebenarnya. Yes. Memang Intinya untuk rakyat yang salah. rakyat Kenapa juga, lu pada iya, nyinyir kenapa semua? sih? Ya, setelah sempat hilang dari peliputan berita maupun unggah-unggahan media sosial, Sahroni akhirnya mengemuka telah lulus jenjang doktoral atau S3. Dokter Sahroni sekarang. Black Mamba, Black Mamba, Black Mamba. Maaf saya kena distract. Mendadak muncul lagi, mendadak muncul lagu bagus di pikiran saya nih, Al. Kobe Bryant ya kalau nggak salah Black Mamba. Kobe ya. Bryant, yeah. Sahroni lulus S3 di Universitas Borobudur. Menurut suara.com, disertasinya berjudul Pemberantasan Korupsi melalui prinsip ultimate remedium, suatu strategi pengembalian kerugian keuangan negara. Black Mamba. Maaf, lagunya jadi muncul dalam pikiran saya ini ada lagu baru Kobe Bryant, Black Mamba. Iya. Dengan menjadi seorang dokter, Sahroni masuk ke dalam 1% dalam populasi Indonesia yang menyandang gelar S3. Berarti beliau itu seorang terpelajar dan intelek. Memang. Bukankah itu impresif? Impresif sekali, tidak seperti orang-orang tolol sedunia. Kata-kata hari ini berikutnya, kalau kata Pigai di DPR ya. Kuliahlah sampai S3, biar terpelajar. Dan bisa bilang orang tolol sedunia. Tapi ada harapan untuk para intelek, yaitu makin pintar, makin bijak, dan makin bermanfaat. Black Mamba. Maaf, tapi asik. Kalau lagu barusan tuh beneran dan jadi semacam EDM Oh, ya. EDM konsepnya. Black Mamba nih apa ya? Ini ada ini ya maksudnya. Ada apa Black Mamba dan Sahroni sih sebenarnya? Nggak tahu, apa sih Black di Sahroni? Black Apa ya kemarin cat ya? rumahnya hitam sih, ada Cat tuh rumahnya hitam. Oh iya, apalagi? keramiknya. Ada yang dibakar tuh di tembok-temboknya juga ada hitam-hitamnya juga, tuh. oke. Terus di mungkin barang-barang kecil-kecil gitu-gitu. Sendalnya tuh emang banyak kan oke, hitam. oke, Memang oke. ada barang kecil apa lagi ya? DVD. Emang Iya. hitam warnanya. Biasanya kan DVD zaman dulu kan hitam gitu ya. Apalagi kira-kira yang warna hitam. Iya, warna hitam ya. Yang mamba-mamba gitu apa mamba-mamba? Mamba, serpihan kolor Iron Man. Ada kolornya Iron Man ya? Ada kelihatan tuh dari Itu juga luar. salah satu yang lumayan. S3 loh dia. S3. S3. Gokil. Jadi sudah layak kalau kemudian dia bilang orang tolol. Iya dong. Karena dia S3 dan masuk ke dalam kategori 1% merakyat Indonesia. Wow. Yang S3. Ingat Wow. disertasinya apa? Pengembalian uang. Korupsi. Udah dikembaliin kemarin. Udah kembali? Emang udah kembali? Barang-barang gitu. Oh, ya. Emang itu barang korupsi? Enggak dong ya, dia kan pebisnis kan? Iya kan? Enggak sih. Enggak. Kan sebelum jadi wakil. Udah tajir. Paham enggak sih lu? Iya. Tapi emang rumahnya akhirnya diratain tuh, update terakhir Oh gitu. ya. Rumahnya diratain. Sekarang berarti nggak ada rumahnya di situ ya? Akhirnya dia yang menjarah sendiri arealnya udah deh sekalian tuh. I see. Ngumpul tuh para yang ngumpul-ngumpulin besi. Apa sebutannya? Orang Madura. Emang cuma orang Madura yang nyari Yang besi? jembatan itu, gue nggak tahu apaan lagi ya. Ya. Iya kan? Atau orang Manado kali? Enggak ya, beda lah ya. Aduh. Nggak Manado lah. Jauh banget bos sampai Banget ke ya. Jakarta Utara. Biru. Oke. Gue. Berita selanjutnya, melansir narasinews.com, polisi mengemukakan hasil tes DNA 2 kerangka di gedung ACC Kuitang. Dengan demikian mengidentifikasi Reno Syahputra dan Muhammad Farhan, 2 orang hilang pasca kerusuhan Agustus 2025. Untuk itu kami turut berbela sungkawa dengan keluarga Reno dan Farhan
penemuan kerangka almarhum Farhan dan Reno pada 30 Oktober dan polisi melakukan olah TKP sejak 2 September 2025. Penemuan ini merupakan ketidaksengajaan setelah pemilik gedung memperkerjakan vendor untuk menginspeksi sebelum merenovasi bangunan. Kita perlu mengapresiasi vendor karena telah menemukan kerangka para almarhum. Mungkin kita perlu kasih hadiah berupa seragam baru. Warna seragamnya apa yang oke? Coklat kayaknya oke banget. Coklat. Oke. Ya. Sebagai tambahan, aksi massa di Kuitang adalah imbas dari pelindasan almarhum Afan Kurniawan oleh Rantis Brimob di depan gedung DPR. Setelah pelindasan, massa mengejar Rantis sampai ke Kuitang lalu berkumpul di Makobrimob Kuitang. Itu tuh kronologisnya Al. Sebelum akhirnya ya akhirnya ditemukannya setelah berbulan-bulan nih Al. Walaupun memang ya di gedung ya berarti ya. Di dalam gedung. Kebakar. Yang meninggal 2 orang itu aja berarti. Yes, bertumpuk katanya. Temenan mereka berarti sebelumnya ya? Hah? Temenan ya mereka berdua? Wah, nggak tahu lah ya. Kayaknya enggak deh, random Karena aja. pernah ada berita yang ketemu di Malang tiba-tiba. Dia berangkat udah di Jakarta. Berdua ini ketemu di Malang? Nggak, ada lagi orang yang ketemu sebelumnya. Syekh Fajar kalau nggak salah namanya. Yang dari Jakarta, setelah setelah dia diikutin proses dia kabur dari Jakarta sampai ke Malang, itu dia jual motor katanya. Oke. Jual motor dari Jakarta berangkat ke Surabaya, di Surabaya jual motor, nginep di Red Doors, nyampe Malang dia jualan barang-barang souvenir di depannya. Si tempat kejadian perkara itu. Bukan, di depannya tempat peribadatan orang Buddha. Oh. Jadi aneh, ini orang salah satu yang ketangkep. Salah satu yang dibilang salah perusuh lah di demonstrasi kemarin. Ketemunya di Malang, yang orang hilang. Salah satu kan ada 3 orang hilang. 2 orang ketemu kebakar, 1 lagi yang nyampe Malang. Oh. Tapi itu nggak make sense. Agak aneh, karena nyampe di Malang dia jualan kayak souvenir Buddha gitu, Pit. Di depannya tempat peribadatan. Anehnya di mana? Kan orang berusaha bikin usaha, maksudnya. Itu dia. Kok bisa dari Jakarta dia punya kerjaan di Tanjung Priuk gitu kan? Perusahaan resmi dengan gaji dan mes. Tiba-tiba kabur, nyampe ke Malang. Dan sekarang 2 orang ini kebakar di Kuitang. Yes. Dan nggak ada orang lain selain mereka berdua yang kebakar kan? Ya, akhirnya terpecahkan juga. Kita nggak bisa menuduh siapa-siapa, Al. Nggak mungkin dong, maksudnya ada oknum yang menaruh. Nggak mungkin ya. Yes. Mungkin yang coklat-coklat tadi itu kali. Takut ngumpet yuk di gedung. Tapi kenapa lama banget sampai sekarang baru ketemu? Kan kejadian udah lama kan? Ya, untuk itu kita nanti akan ke Polda Metro Jaya untuk mempertanyakan apakah mungkin jasadnya ini ya kan? Ya. Bisa nggak bisa? Orang kantor Polda Metro juga dibakar juga. Iya, itu dia nggak ada bukti jadinya kan? Tetap positif intinya. Yes. Jangan sampai kita ke bawah ini ya, berita-berita negatif ya. Presiden Prabowo melantik Komite Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan. Komite ini berfungsi bukan sebagai penyelenggara ospek fakultas atau perpeloncoan kegiatan ekstrakurikuler, misalnya kelompok pencinta alam. Reformasi polisi adalah bagian dari tuntutan 17+8 yang rakyat serukan pada protes di akhir Agustus 2025. Anggota komite yang telah dilantik adalah Jimli Asidik, Mahfud MD, Yusril Iza Mahendra, Supratman Andi Agtas, Otto Hasibuan, Tito Karnavian, Idam Aziz Barodin Haiti, Adam Doviri, dan Kapolri Jenderal LSP Listio Sigit Prabowo. Dari nama-nama sekian banyak yang terlihat, gue percaya sama Pak Mahfud MD. Mahfud MD ya, gue Supratman Andi Agtas. Siapa tuh orang? Ada nama bokap gue di tengah soalnya. Percaya aja. Ada kan gitu kan kita nggak perlu kejelasan untuk percaya detik ini apaan ya kan? Tito Karnavian. Weh, Mendagri loh. Sama Listio Sigit Prabowo. LSP. Yes. Reformasi Polri ya. Yes. Bener direformasi ya. Reformasi 98 aja. Nah, ya itu dia. Tapi jujur ya, ini gue bukan yang ngebelain polisi. Selama ini beberapa minggu terakhir, gue lihat di jalan raya itu banyak polisi yang mulai hadir lagi untuk membantu lalu lintas. Ya nggak sih? Kayak zaman dulu lagi, zaman SBY kan. Setelah kamera etle diperbanyak tuh Al. Oke, ada lah jadinya kan? Iya, ada kesinambungan nggak dengan banyaknya kamera yang menangkap dan akhirnya polisi lebih rajin untuk turun ke jalan. Malah gue mikir harusnya kebalik. Semakin banyak kayak etle, harusnya polisi nggak di situ dong. Iya. Malah karena tugas polisi sudah ada di etle kan. Betul. Berarti alhamdulillah mulai ada kerjaan kan, mereka reformasi polisi berhasil berarti. Di pinggirnya biasanya rekannya ada yang moto-moto tuh. Habis itu cabut. Mobil, ya. Habis itu cabut. Ya. Absen ya. Yes. Pagi-pagi. Yes. Tapi so far kalau gue lihat rame. Jam-jam apalagi jam rush hour ya. Betul. Yes, memang kehadiran para bapak polisi ini dibutuhkan sekali Al. Kalau nggak berantakan. Untuk mengurai kemacetan. Betul. Oke, berita selanjutnya
mantan Wakil Presiden Yusuf Kala melayangkan pernyataan jangan main-main di Makassar. Menyusul persengketaan lahan dengan PT Goa Makassar Tourism Development JNTD. Berarti kalau di luar Makassar boleh main-main. Terafiliasi dengan Lipo Group, JMTD mengklaim lahan adalah milik mereka secara legal. Sementara itu JK mengklaim telah membeli tanah seluas 16 hektar dari ahli waris. Lengkap dengan sertifikat resmi BPN 30 tahun silam. Menyusul persengketaan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid angkat bicara. Mafia tanah itu sampai kiamat kurang 2 hari masih akan ada. Luar biasa, brilian sekali pernyataan beliau. Saya takjub dan terkesima dengan mendengarnya. Berarti mafia tanah boleh ada sampai kiamat H-2 ya, selama nggak main-main di Makassar. Yes. Terserah aja selama masalah tidak selesai, gaji turun terus, jabatan tidak lengser dan nggak main-main di Makassar, itu poinnya. Atau selama yang merugikan rakyat nggak penting dan cuma bisa julid di internet secara kontraproduktif. Pokoknya kita tunggu hari kiamat kurang 2 hari, karena di hari itu berarti Indonesia akhirnya punya menteri urusan pertanahan yang becus kerja. Setidaknya ada harapan untuk isu mafia tanah yang bisa terrealisasi, walaupun semoga masih lama banget nih. Nggak tahu kapan kejadiannya, dan 2 hari setelah dunia kiamat. Karena kiamat cuman Allah yang tahu. Itu dia. Karena Rasulullah nggak tahu. Berarti yang mengklaim ini udah tahu kiamat kapan ya, Al ya? Atau dilama-lamain aja lah gitu. Maksudnya masih lama ketemunya. Oh, wah. Ini mafia tanah. Ini retorika dong jadinya. Mafia tanah, JK, wakil presiden kita, bahkan kena tuh. Kena mafia tanah. Gimana? Yang notabene wakil presiden zaman dulu harusnya aman banget. Aman banget sebenarnya sih. Kena lah sama mafia tanah. Iya. Gila. Padahal surat-surat udah lengkap semua. Ya kan? Lengkap. Walaupun memang kejadian udah lama ya. Maksudnya 30 tahun. si urusan-urusannya tadi udah ini. Ya, tapi ini nggak tahu ya mau kabar baik kabar buruk. Ya. Yang jelas memang akhirnya ketika warga biasa ketika Mbak Yusuf Kala dibegitukan, bagaimana kita dibeginikan? Yang penting bukan di Makassar. Yang penting apa? Ya, betul. Berita selanjutnya adalah kejadian tragis yang lain yang menimpa generasi muda Indonesia. Terjadi ledakan di Masjid SMAN 72 Kepala Gading. Gue baca sesuai ya. Kepala Gading Jakarta Utara yang mengakibatkan puluhan korban luka-luka, siswa dan guru. Kami turut bersimpati untuk semua yang terdampak oleh kejadian ini. Ya ini kemarin ya kejadiannya. Dan semoga keadaan segera membaik. Dikabarkan terduga pelaku adalah seorang siswa berusia 17 tahun yang dilaporkan terakhir kali sedang dalam perawatan ICU. Pihak kepolisian masih menyelidiki kejadian tragis ini. Namun terdapat dugaan adanya motif balas dendam akibat perundungan, paparan konten kekerasan, dan paparan konten ekstrim dari internet. Sumber masalah di kasus ini PUBG kayaknya. Soalnya PUBG berpotensi memberikan dampak negatif. Terduga pelaku merakit peledak dengan bahan potasium klorida yang diyakini telah dipelajari dari tutorial internet. Di PUBG ada macam-macam bom. Jadi cerdas banget pemerintah kalau punya rencana membatasi PUBG. Terlepas dari itu, kejadian ini menambah angka kekerasan di lingkungan pendidikan, Al. PUBG harusnya bikin video minta maaf, bikin video potret, terus bilang aku PUBG di sini mau klarifikasi dan minta maaf karena udah ngasih pengaruh negatif ke generasi muda. Hah? PUBG minta maaf? Lu pernah main PUBG? Pernah. Tujuannya PUBG itu apa? Bunuh orang. Nggak boleh. Nggak boleh sebenarnya, Al ya. Masuk ke otak anak muda, mereka nggak bisa membedakan mana asli, mana palsu. Main CS gak dulu? Main. Sama. Udah. Oh iya. Masih beda soalnya. Yeah. Counter Strike itu beda bro sama PUBG. Iya, tapi emang hebat banget nih Al, si pelaku, si anak 17 tahun ini selama 1 tahun mempelajari bagaimana proses tutorial perakitan si bom ya. ini. Berarti memang wah, gila ya. Yes. Dalam karena PUBG jangan lupa. Iya, artinya ini juga menjadi atensi para orang tua Al untuk memperhatikan pola konsumsi anak untuk mengkonsumsi media, ya kan? Gamenya ya, game PUBG-nya, bukan betul. YouTube-nya atau Google-nya untuk nyari cara perakitan bom. Nggak apa-apa kalau itu. PUBG-nya yang salah soalnya. Makanya tadi minta maaf. Harusnya PUBG. Harusnya itu ya. Sebagai seorang humasnya ya harusnya ngomong gitu. Betul, kasih tahu. Ini gara-gara gua nih. Si orang ini nyari di YouTube, internet, Google untuk bikin bom tutorial. Iya, ada terafiliasi dengan jamaah-jamaah tertentu nggak atau sektor tertentu ya kan? Karena secara rekam jejak kan negara kita pernah juga ada pengalaman buruk sama bom-boman nih Mungkin. ya kan? Coba dicari tahu dia itu masuknya ke dalam apa namanya
komunitas Jamaah game PUBG yang apa. mana gitu kan. Dia ngikutnya ke siapa? EVOS kah atau siapa gitu kan. Salahin mereka. Ya, Bina Nusantara. Hah? Binus? Ya kan tempat lahir dan berangkatnya para gamers tembak-tembakan Binus, ini kan oh. banyak kan. EVOS apa segala macam, Dari you Bina name it. Nusantara semua. Iya, mostly memang rata-rata lulusan-lulusan Nusantara. sana. Oke. Kelompoknya begitu. Oke, kita masuk berita berikutnya terkait Pak Menteri Purbaya yang ala-ala koboi makin menjadi Favorit. media darling nih. Ish. Pak Purbaya mengungkapkan rencana redenominasi rupiah, yaitu mengubah pernyataan nominal uang misalnya dari 1.000 jadi rupiah 1 tanpa mengubah nilai real. Kebijakan ini adalah bagian dari langkah strategis Kementerian Keuangan 2025-2029. Walaupun penyelesaian RUU redenominasi diperkirakan pada tahun 2026-2027 Masih dengan keputusan final di Bank Indonesia. Alasan redenominasi adalah efisiensi sistem pembayaran, penguatan kredibilitas rupiah, dan memodernisasi ekonomi. Yes, tapi meskipun Pak Purbaya punya kuasa kebijakan keuangan negara, ternyata kekuasaan keuangan beliau ini nggak berlaku di rumah. Faktanya begitu. Kemudian dalam sebuah postingan Shift Media ID, Purbaya mengakui bahwa sang istri adalah Menteri Keuangan rumah tangga beliau. Jadi stepnya gitu tuh. Pak Pur sebagai Menteri Keuangan Indonesia butuh approval ke Menteri Keuangan Purbaya. Di rumah si istrinya. Berarti sang istrinya adalah Menteri Keuangan Indonesia. That's right. Betul. Secara langsung. Secara Karena tidak semua langsung. approvalnya ke dia kan. Betul. Berarti proses redenominasi udah approval istrinya. Bayangkan Menteri Keuangan yang mengatur segala bentuk kebijakan keuangan nasional Republik Indonesia Punya Menteri Keuangan bahkan lagi. tidak berdaya di dalam rumahnya sendiri. Istri, betul. Gitu. Tapi emang keren sih beliau. Setiap kalau turun mobil tuh dia turun dulu bukain pintu istrinya. Yeah. Baru nanti jalan bareng gitu kan. Oh, nggak dibukain sama Nggak, dia langsung turun. apa Dia yang bodyguard? bukain tuh. Nggak ada bodyguard. Nggak pakai Bukan bodyguard ya. Sebutannya apa sih? Kalau Apa sih biasanya kayak gitu? protokol, iya. Enggak ya, enggak pakai. Apalagi sih? Ajudan. Yes. Kayak, Aspri. don't touch my wife. Ya. Ya, lebih ke sana ya. Memang Berarti nanti kalau beli kopi, hospitality, Hah? 17 gitu kan harganya. Yeah, gitu kan. 17.000. Beli motor. Kok 17.000? 17 rupiah. Enggak 17 ya, tadi gue bilang 17. Oh, Ya kan? iya 17.000. betul. Beli motor jadinya berapa? 20.000. Ya. Yeah. Karena kurangin nolnya 3. Betul. Ini langkah yang cukup terus. Walaupun memang dalam implementasinya nanti Al memang butuh ini ya Al ya. Iya. Butuh banyak banget penyesuaian. Ada yang bilang nih salah satu cara Pak Purbaya untuk bisa menarik uang-uang haram atau uang-uang yang dicuci. Yang disimpan di satu tempat. Karena harus dibalikin semua uangnya kan. Di refresh ya. Uang harus dibalikin, ganti uang yang baru. Iya. Lari ke Illuminati nggak sih? Anjir. Jauh juga bro, tapi bisa sih. Iya kan, ini mungkin ya nggak tahu ya terlalu Kalau kita lihat jauh nanti di sih. uangnya ada segitiga kayak di apa dolar Amerika, piramidnya kan. Tahu kan lu dolar Amerika Yes. satu dolarnya Ada di ada bawah. segitiganya, ada Iya. mata di atasnya. Itu kan. Pak Menteri Keuangan, temukan kami dengan anak Anda, kayaknya akan nyambung obrolan ini. Oh, anaknya sering ini ya posting-posting ya, keren. Ya. Konspirasi apa Konspirasi, kayak ya, gitu ya, itu ya, ya. salah satu topik yang menarik juga Oke. untuk anaknya kayaknya. Oke. Biru. Iya. Siapa biru? Gua. Berita berikutnya dikabarkan oleh akun Instagram Saham Roket bahwa Danantara berencana menginvestasikan 20 triliun rupiah untuk pembangunan peternakan ayam, pedaging dan petelur. Keren. Tujuan proyek triliunan ini untuk mendukung program makan bergizi gratis dengan target bulan Januari 2026. Selain itu sepertinya tujuan lainnya adalah memperkaya dan mensejahterakan Rakyat Indonesia. bukan. Maksud gimana? Tujuan lain investasi 20T bukan memperkaya dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Yang korup gitu kan? Iya begitu yang korup. Bukan. Hah? Iya. Jadi Danantara mau bikin peternakan ayam, daging sama telur. Ini pernah kita bahas nih Al, masalah MBG-MBG-an. Tapi memang faktanya makan bergizi gratisnya setiap harinya menyedot APBN sampai 1 triliun Al, bayangkan. Hari, bayangin. Itu bisa dialihin ke yang lain sebetulnya kan gaji Iya. guru misalkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu juga harusnya banyak tuh sekarang Sumatera ini yang lagi rame iya. kan. Tapi masih jalan nggak MBG? MBG masih jalan. Di Sumatera. Yang kena banjir masih dapat MBG berarti ya? Masih tetap jalan karena kan
memang cuma parahnya cuma di sosial media. Ah iya harus positif dong. Lu jangan nyinyir. Iya, nggak Kesana, bisa. lihat bawa beras ke sana. Tapi walaupun memang sudah diklarifikasi Ya. oleh si Bapak Jenderal ini, Jenderal mantan siapa? jenderal, Oh, oke. kepala BNPB yang pernah menyatakan bahwasannya ternyata bencana banjir bandang Sumatera itu cuma ramai di media sosial. I see. Aslinya Ya. nggak seramai itu ya? Enggak. Jadi memang akhirnya MBG ini tetap berjalan, Oke. akan terus berjalan, Oke. maka bahkan akan ditingkatkan di 2026. Dengan membuat peternakan. Iya. Yes. Dan memang rencana ini seiring dengan salah satu cita-cita Bapak Wakil Presiden kita, siapa? Pak Prabowo. Wakil Presiden Oh. yang ingin membuka 19 juta lapangan kerja, bisa aja kan? Emang iya janji dia? 19 juta lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Ya kan Oh. memang vendor-vendor MBG ini kan para DPR. Kok DPR? Temen gua ada kok di Aceh jadi vendor MBG bukan DPR. dia. Bukan DPR ya? Bukan kok. Nggak ada ya? Anggota DPR ngapain ngurus-ngurus Enggak, MBG? iyalah, mungkin investor iyalah gitu kan. Hah? Karena kan butuh dana kayak gitu. Jadi orang kecil butuh duit cari investor ke DPR kan. Berita selanjutnya. Bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November kemarin, bulan kemarin, Nah, Presiden mengumumkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh. yes, beberapa di antaranya adalah Jenderal Besar TNI, wah Pak Soeharto. Dan aktivis buruh Marsina. Gokil. Dapat tuh dua-duanya tuh. Marsina adalah seorang buruh pabrik arloji di Porong, Sidoarjo yang begitu vokal memperjuangkan hak pekerja, khususnya upah minimum dan kebebasan serikat kerja. Pada 5 Mei 1993, Marsina hilang setelah aksi mogok kerja, lalu jasadnya ditemukan 4 hari kemudian di hutan Jati Wilangan, Nganjuk. Tahun 1993, waktu itu siapa presidennya? Gue masih kecil sih, kalau nggak salah Itu itu. juga masih kecil, gue nggak di Indonesia juga. Jadi nggak ingat. Yang kita perlu ingat per 10 November kemarin Pak Soeharto resmi jadi salah satu pahlawan nasional. Menurut liputan6.com, jasad Marsina terkapar penuh luka memar akibat pukulan benda keras. Kedua pergelangan lecet, tulang panggulnya hancur, dan ada bercak darah di sela-sela pahanya. Hasil otopsi mengungkapkan luka di pipi, siku, lengan perut, robek di perut, tulang punggung depan hancur, memar kandung kemih, usus, dan pendarahan rongga perut. Walaupun ada tindak lanjut dan pengganjaran hukum kepada beberapa orang, sampai sekarang masih misteri bagaimana jasad Marsina ditemukan. Sehubungan dengan persoalan pekerja Marsini, kakaknya, pahlawan Marsina, berpesan kepada Presiden Prabowo untuk menghapus outsourcing yang cenderung membuat rumah tangga tidak stabil. Outsourcing yang ditetapkan tahun 2003 seringkali dinilai tidak menguntungkan pekerja karena sifat kerjanya kontrak dan pendek. Ya, ya. Tidak punya kepastian kerja maupun karir dan rentan ketimpangan upah. 2003 siapa presidennya, Pit? Yang pasti bukan Jokowi sih. Bukan SBY. Bukan Soeharto. Dari 1965 sampai 98. Berarti presiden tahun 1993 siapa? Bukan Soeharto. Hah? Lupa, gue masih kecil. Presiden sebelum Soeharto? Hah? Setelahnya. Ya pokoknya dari tahun 93 lah. Gua lupa Abdurrahman siapa. Wahid? Mungkin. Kan sempat ada transisi. Habibie. Habibie. Ya. Sebagai tambahan menyusul pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, Menteri HAM Pak Pigai menyatakan no comment. Titik. Luar biasa Pak Pigai. Selalu punya gebrakan baru dan kebijaksanaan tiada tara. Ya, betul. No comment itu hak asasi manusia. Jadi dia mencontohkan sebagai Menteri HAM, ini gue punya hak nih untuk bilang titik, no comment. Menteri-menteri pemerintah sekarang ini top notch semua. Beredarnya polemik Soeharto mendapat gelar pahlawan, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengklaim tidak ada bukti Soeharto korupsi atau melanggar HAM. Bener banget, nggak ada bukti. Kang, nggak ada buktinya Marsina itu diculik juga, dia niaya, diperkosa, dimutilasi. Nggak ada bukti Petrus itu beneran ada, jangan-jangan semacam mitos Bugiman, kolor hijau, atau mitos Pamali yang setara sama larangan duduk di depan. Nggak ada bukti sejarah Indonesia itu diwarnai sama kejadian-kejadian kelam seperti malari, pembantaian Tanjung Priuk, penculikan aktivis atau represi kebebasan bicara itu nggak ada semua tuh. Nggak ada bukti bahwa klaim nggak ada bukti adalah cara suatu bangsa menjadi amnesia sejarah. Karena nggak ada bukti, kita akan pindah ke segmen berita selanjutnya, yaitu segmen berita tidak penting, peristiwa yang dibahas karena seharusnya tidak perlu terjadi. Berita pertama, datang dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil. Wah, favorit nih. Oke. Laha Dahlia yang mencetuskan ide agar semua mantan presiden menjadi pahlawan nasional termasuk Abdurrahman Wahid sama Habibie.
Gokil. Ini usulannya diungkap menyusul timbulnya polemik Soeharto sebagai pahlawan nasional tadi tuh, Al. Yes. Dalam pandangannya semua tokoh punya kekurangan. Oleh karena itu yang terpenting adalah melihat jasa-jasa mereka untuk negara. Pingin banget Jokowi juga jadi pahlawan nasional. Gimana kalau lu? Ya? Lu nanya gua. Ya nggak sih? Iya, nanya lu lah semua gue. presiden. Karena dia ngebangun Wushpit. Itu kan salah satu jasanya dia kan di eranya dia. Oh, gitu ya. Yes. Memang layak sih ya. Megawati juga 10 masuk, tahun, 10 tahun periode kepemimpinan Iyalah. membangun ibu kota negara yang IKN lo jangan lupa. iya, walaupun Ada tulisannya tuh walaupun apa? IKN lo gokil. maksudnya dengan segala macam keribetan dan segala macamnya, Al, ya kan. Tapi kemarin ada penelitiannya bahwa ibu kota Jakarta itu nggak aman sebagai ibu kota negara, harus pindah. betul. Sudah dicetuskan dari Itu zaman kajiannya Soekarno. memang sudah lama, Ya. betul. Dan kemarin juga peresmian beredar Bandara. di Morowali, ya kan. Ini agak unik sih menurut gua ya, baru ke-up sekarang kan. Ke-upnya oleh menteri siapa kemarin menteri ini ya? Pertahanan. Siapa ya? Nggak tahu gue Syafri namanya. Samsudin. Emang iya dia? Dia nge-up tuh, dia ngomong di pidato bahwa ada negara di dalam negara si bandara ini. Gokil. Iman Wicaksono juga membahas tuh dalam ya? sebuah rubriknya. Oke. Dia mengundang salah satu decision maker yang waktu itu Lihat tuh gua, Mr. X-nya itu ya. ya, yang Digelapin, ditutup-tutupin ya, apa segala ya. macam. Wah gila sih kalau Iya, kalau dan- itu semuanya fakta dan bener. iya. Dicolong cuy ini kita. Karpet merah itu. Jadi memang banyak banget gebrakan-gebrakan yang sebelumnya belum pernah terjadi di negara kita dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Jadi Emang mungkin selama 10 tahun ya, bangun IKN itu kan nggak ada presiden yang mencoba untuk memulai itu, baru beliau. Berarti sekarang mulai diungkapin Dengan semua di eranya izin- Presiden Prabowo ya. Yes, Mafia-mafia semua diungkapin Lebih ke semua ya. imbasnya nggak sih sebenarnya dari Memang harus kebijakan beliau. Yes. Gitu. Jadi memang boleh untuk dipertimbangkan lah ya, Ya, untuk dijadikan pahlawan nasional karena memang butuh aksi massa demonstrasi yang lebih besar tuh dengan dimasukkan dia sebagai Semua orang punya kesalahan kalau kata Pak Bahlil tuh, kan. Manusia itu nggak gitu. sempurna. Bentar Ya lagi kan? puasa harusnya saling memaafkan lah ya. Iya. Gitu. Berita berikutnya masih bersangkutan dengan Bahlil nih. Netizen minim akhlak, kebanyakan nyinyir. Ya. Yang begitu kami kritisi membuat meme Idrus Marham sebagai seorang sumo berpayudara kendur. Lantaran Idrus Marham mengecam serangan meme kepada Bahlil, kena juga dia. Nggak lucu banget netizen kelakuan kalian. Nggak ada adab apa gimana sih? Nggak boleh sebetulnya itu meme, nggak boleh. Tapi kan memang iya kan? Nggak, iya dong. Jangan. Walaupun memang maksudnya caper nggak sih Al sebenarnya. Masa ngeluarin statement membela pernyataan yang memang jelas-jelas ya dong bertentangan sama sesuatu yang memang berpihak kepada rakyat begitu. Jadi maksudnya ya kreativitas rakyat kita kan memang ya netizen loh gokil. Bam, Zap, Netizen, ya. Bab, ya kan. Nomor satu netizen internasional tuh Indonesia. Diakui bahkan Iya. sama Microsoft pun Iya. kita sempat dapat ini ya peringkat nomor Penghargaan, 1. yes. Netizen paling galak ya kalau nggak salah ya. Ngeri. Tapi ya itu bentuk kreativitas lah ya. Ya, it's okay. Kementerian Kebebasan kan? Kebebasan Kementerian berbicara. Kreatif Pariwisata harusnya melihat ini sebagai potensi. Ya. Bahwasanya generasi-generasi dan para netizen memang Ya. sekreatif itu AI kan katanya. buat payudara kendur. Yes, Itu kan nggak wapres, kepikiran ya. Iya. Iya, Out of the box bro, sumo. betul. Berita selanjutnya merujuk narasi newsroom Roy Suryo. CS ditetapkan sebagai tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Lagian sih tuding-tuding aja. Jokowi itu sarjana lulusan UGM, dulu kumisan pakai kacamata tuh. No debat, itu udah pasti. Mantan presiden kita yang amat berjasa. Itu juga no debat. Sosok orang tua yang hanya ingin terbaik untuk anak-anaknya. Lo Lu harus lihat dari sudut pandang itu dong. Lo kalau jadi punya anak, Ya, mau jadiin wapres nggak? mau lah. Bapak mana yang nggak menginginkan anaknya sebagai wakil presiden? Segala cara. Segala cara dong, ya kan? Sekolahkan tinggi, ya kan? Singapura. Terlepas dari narkocoy. Emang narkocoy? Katanya sih, ada yang ngomong guru, Emang kalau nggak iya? salah kan? Emang Ada iya? yang ngomong guru, nggak Enggak, tahu. maksudnya kan tadi kan kalau kita pengen menginginkan anak jadi wapres kan nggak mungkin kita jauhkan dari faktor-faktor itu. Tapi emang wapres narkocoy? Yang tadi lu sebut narkocoy itu dari mana beritanya? Enggak ada. Tadi kan keinginan menjadi anak. Oh, oke. Anak menjadi Narkocoy. wapres, iya kita bebaskan Oh. dong sama hal kayak gitunya. Oke, jangan ya sampai kan? ketahuan narkocoy gitu. Mm-mm, Emang pernah ketahuan narkocoy sebelumnya? Enggak. Oh, enggak ya?
Wapres tadi katanya kan? Wapres enggak dong. Oh, Iya, oke. kuliah kan di luar negeri, Al. Kalau Luar anak negeri, lu pengen ya. ini ya kan Singapura lah at least. Emang kuliah Singapura? Siapa? Yang tadi lu bilang Wapres. Kebetulan memang gue ingat. Ya, Kocok enggak ya? dong. Iya. Iya. Mungkin lah, Pit. Bisa lah. Kenakalan remaja lah, nggak apa-apa lah. Bener-bener wajar. aja lah. Doa, Iya. Al. Doa Iya. tadi di depan Ka'bah untuk mendahkan anak sebagai Umroh, ya. gitu. Berita terakhir datang dari Aceh, di mana Metro TV mengunggah tanggal 6 November BNN melakukan pembakaran 69 ton ganja di Aceh Utara. Bakar ganja 88 ton rame ya, Iya. BNN ya. Untuk pemusnahan. Iya, untuk musnahan ganjanya dibakar kan. Soalnya api itu membakar ganja dan memusnahkannya. Tapi kami khawatir sama dampak lingkungan tuh Al sebenarnya ya. Dan para personel yang membakar juga kami khawatir apa nanti nggak sesak napas. Asapnya kan gede tuh, Pit. 69 ton. Tapi semoga baik-baik aja sih kayaknya ya. Yes. Gila, ngebul dong ya. Ngebul. Dua provinsi. Untungnya di luar kan keadaannya kan. Iya kan? Yes. Itu nggak masalah sih, lagi asap apa ya asap. Di luar. Ada burung-burung lewat. Asik Pencemaran tuh. nggak sih sebenarnya? Asik tuh. Nggak Pencemaran nggak sih? Karena Enggak ya? alam kan. Alam, Dari alam kembali ke alam kan. Nggak apa-apa. burung lewat. Kok Asik, tingkahnya ya. aneh gitu. Ya. Kenapa BNN tidak melihat perilaku-perilaku ini? Karena kan Kasihan ada burung. capung, Nggak ada bisa. Burung itu nggak punya hak suara, Pit. ada semut-semut. Bukan rakyat. 8 ton, Al, 8 ton. 69 ton. Kita aja yang Nggak kocoy lo, Pit. Bukan. Baiklah pemirsa, berita barusan mengakhiri WP update. Arang-arang kalau dibakar kan tadi Ya. rusuh. Oh, Ya iya, kan iya. kita aja kalau bakar arang aja tuh, Ayam bakar-bakar bakar, ayam ayam aja bakar, kan sate ayam, gila. iya, Kepala iya, kecil banget ini 8 ton. 69 ton. Iya. 69 ton ya. 69. 69 ton, Pit. Dan angkanya harus 69. Harusnya kalau party gede gini harusnya ada invitation ya. Cara daftarnya gimana ya untuk bisa jadi saksi gitu kan? Saksi pembakaran, kita sebagai media, kita harusnya bisa datang untuk meliput dong ya. Iya kan? Abang-abang moker gitu. Ini apa ini segala macam, siapa pengen ngeliat gitu. Kita mau meliput, Wakili. Pak, mewakili media gitu kan, WB. Iya, boleh tuh. Oh bener kok dibakarnya Iya. ganjanya gitu kan ya. Begitu lo keluar, ada kayak cekurin. Lo nggak cekurin, ada Ya. ada makanan. Oh, brownies. Makan apa gitu kan. Udah deh langsung ngolah di tempat. Hah? Untuk jadi ya. Iya kan mas kan kudapan aja butuhnya. Harusnya di dalam ruangan, jangan di luar. Iya kan? 69 ton. Ngebul sayang kan jadinya kan. Mati gak sih? Enggak lah. 69 ton ganja dibakar di dalam ruangan mati ya. Nggak bisa, nggak akan overdosis kok. Anjing. Nggak ada sejarahnya. Gak, Tidur gak. paling tidur. 2 minggu tidur kan. Tidur 2 minggu, bangun-bangun ya kan. Iya, paling tidur 2 minggu. Itu seumur hidup cekurin masih ada tuh. Iya sih 69 ton ya. Saya Tidur waktu ya ikut- jujur. Iya, saya Tidur. ikut 9 tahun kemarin gitu kan. Tidur, ada yang main gitar. Cet, Ada, cet, ya. cet, kayak gitu paling segala macam. Nggak apa-apa, nanti tidur mimpi ketemu Bob Marley siapa gitu kan. Toniki, Tony Ki, Yeah. Rastafarian. Gitu kan. Mbak Marijan. Bangun-bangun udah jadi kreatif bro. Asli, bangun-bangun rambutnya gondrong gitu kan. Bikin konsep-konsep aneh. Asli, apa asli. segala. Kita ke Mars yuk. Ngerti kan? Udah kesana tuh arahnya. Pengen ke, aku pengen kerja naik kuda. Asik nih kalau emang Opi itu seru kalau ngomongin soal ganja ya. Oke kita tutup, kita tutup WB News update-nya. Berita penting dan berita tidak penting. Terima kasih saksikan kami. Please like. And subscribe. Iya. Nah, berita nggak gitu ya, udah ada dong. Wow, ganja ganja.